Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Marilah kita kembali lagi pada kesempatan ini bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Kita akan mendengar dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Penginjil Matius bab 1 ayat 1 sampai 17. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya, Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar, Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan di Babel. Sesudah pembuangan di Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Serubabel, Serubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Asor, Asor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabat yang terkasih, dalam kehidupan berkeluarga kita, tentu kita semua mempunyai silsilah masing-masing ya, silsilah keluarga. Mulai dari nenek moyang kita yang kita kenal sampai dengan kita saat ini. Dan mungkin kita bisa menggambarkannya dalam suatu diagram yang bisa menunjukkan perjalanan dari silsilah keluarga kita masing-masing. Dan tentunya silsilah keluarga itu menunjukkan keberadaan kita sebagai manusia yang memang tidak terlepas dari yang lain, atau manusia yang selalu berhubungan dengan yang lain, sehingga keturunan itu bukan suatu keturunan yang terlepas dari suatu masa atau periode, tetapi merupakan kesinambungan dari suatu masa atau periode sebelumnya, sehingga perjalanan kehidupan itu adalah perjalanan kehidupan dari dulu, saat ini, dan yang akan datang. Teman-teman, sahabat-sahabat yang terkasih, dalam bacaan Injil tadi, Penginjil Matius melukiskan tentang silsilah Yesus Kristus. Jadi silsilah Yesus Kristus itu dimulai dari Abraham sampai dengan Yakub. Dan kalau dibagi itu terjadi di dalam 3 periode, boleh kita bilang seperti 3 periode, di mana 14 keturunan dari Abraham sampai Daud,
dari Abraham sampai Daud itu bagian pertama atau periode pertama, lalu 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan yang terakhir 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Artinya di sini bahwa Yesus itu berada dalam suatu garis keturunan Abraham ya. Jadi keturunannya itu tidak terlepas dari Abraham sampai dengan Yakub yang melahirkan Yusuf, ayah angkatnya. Dan di situ kita melihat bahwa ada sebuah ketersenambungan antara masa sebelumnya, masa saat ini, dan masa yang akan datang terjadi di dalam diri Yesus juga. Teman-teman yang terkasih, kita mengenal bahwa Yesus itu, atau kita mengimani bahwa Yesus itu, atau di dalam diri Yesus itu terdapat apa yang kita sebut dengan dimensi ilahinya. Dia sebagai Allah, sebagai putra Allah atau sabda Allah yang menjelma menjadi manusia di dalam rahim Maria, dan juga dimensi kemanusiaannya yang dimana dia dilahirkan dari perawan Maria, yang Maria dikategorikan sebagai bagian dari keturunan yang telah digambarkan tadi ya. Dia itu bagian dari keluarga Yusuf, yang tentunya juga itu yang membuat bahwa Maria itu menjadi bagian dari keturunan tersebut, dari sisial keturunan tersebut. Demikian pun Yesus Kristus. Di sini menunjukkan bahwa silsilah ini menunjukkan bahwa dimensi keilahian Yesus ya. Artinya meskipun Yesus itu sebagai Allah yang mempunyai dimensi keilahian, tetapi di suatu sisi dia berdimensi manusia. Dan salah satu indikasinya adalah pada silsilah ini yang telah kita dengarkan tadi ya, bahwa Yesus itu adalah keturunan Daud atau keturunan Abraham, bapa nenek moyangnya. Teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, kita mengimani Yesus sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia, sekaligus kita percaya akan dimensi kemanusiaannya. Selain dia merupakan bagian dari keluarga yang telah, atau bagian dari keluarga Yusuf, dia adalah keturunan Daud, dan juga dia adalah memiliki bapa bangsa atau memiliki seorang seorang yang setia di hadapan Allah, yaitu Abraham. Jadi Yesus itu berada di garis yang sudah digambarkan tadi sebagai garis keturunan manusia. Dengan demikian kita pun memahami bahwa Yesus itu adalah bagian dari keturunan Abraham. Dan tentunya lebih jauh dari itu, dimensi kemanusiaan Yesus tentu ditunjukkan juga lewat perasaan-perasaannya sebagai manusia, di mana dia pernah merasa sedih, merasakan kesedihan ketika dia mentangisi sahabatnya yang meninggal, atau mentangisi Yerusalem. Lalu kemudian dia pernah bersuka cita, bergembira bersama ibunya Maria, ayahnya, dan juga tentu bersama sahabat-sahabatnya. Dan di sisi lain juga bahwa dia pernah mengalami pengalaman ditinggalkan ketika dia berada di kayu salib, di mana kekosongan dialaminya. Sisi kemanusiaannya sangat nampak di situ. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Teman-teman sahabat-sahabat yang terkasih, bacaan hari ini mengingatkan kita bahwa memang dalam diri Yesus itu yang sebentar lagi akan datang mengunjungi kita, dia hadir sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia, tetapi sekaligus dia adalah manusia atau berdimensi insani, manusiawi, maksudnya yang dilahirkan dari perawan Maria, dari keturunan atau yang menjadi bagian dari keturunan Daud atau keturunan Bapak Abraham. Teman-teman sahabat-sahabat yang terkasih, dua dimensi inilah yang ada di dalam diri Yesus Kristus nantinya, yang akan kita sambut dan akan kita terima pada
akhir penantian kita di masa Advent ini. Dan tentunya kita mengakui dua hal ini sebagai bagian yang terdapat di dalam diri Yesus Kristus yang kita imani, yang adalah Sang Juru Selamat kita. Teman-teman, sahabat-sahabat yang terkasih, semoga penantian kita tetap berada dalam sukacita, tetap berada dalam kesetiaan iman akan Yesus sebagai pribadi ilahi, tetapi juga sebagai pribadi manusia, sebagai bagian dari manusia, kecuali dalam hal dosa. Itulah yang salah satu bagian yang kita percaya dari eksistensi Yesus yang ada dan yang akan datang mengunjungi diri kita masing-masing. Semoga bacaan hari ini tetap meneguhkan iman kita, tetap meneguhkan penantian kita, harapan kita akan Allah yang sebentar lagi mengunjungi diri kita masing-masing. Semoga.